ibu semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke anak-anak ibu, semangatkan anak ibu belajar hari ini? Semangat, Bu. Oke anak-anak ibu, sekarang kita masuk ke dalam materi yaitu larutan penyangga. Nyangga. Oke anak-anak ibu. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ibu akan memberikan contoh aplikasi di mana contoh ini nanti anak-anak ibu tarik ya, apakah itu larutan penyangga? Oke anak-anak ibu. Iya, Bu. Di sini ada insto. Di insto ini dia mengandung senyawa penyangga yang berperan untuk mempertahankan pH insto dan pH air mata agar jika kita menggunakan ini mata kita tidak iritasi. Jadi di dalam insto ini mengandung asam kuat maupun basa kuat yang berfungsi mempertahankan pH pada insto. Jadi siapa yang dapat menarik apakah itu larutan penyangga dari contoh tadi? Saya, Bu. Dafrianti, coba apa itu larutan penyangga? Menurut saya, larutan penyangga yaitu larutan yang dapat mempertahankan pH-nya meskipun ditambahkan asam maupun basa, Bu. Oke, pintar sekali. Jadi, larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya walau ditambahkan asam maupun basa. Oke, anak-anak ibu, selanjutnya kita masuk ke dalam sifat-sifat larutan penyangga. Yang pertama, mampu mempertahankan pH-nya walaupun ditambahkan sedikit asam dan basa. Yang kedua, pengenceran pada larutan penyangga tidak akan merubah pH. Yang ketiga, semakin banyak jumlah molnya, maka semakin kuat juga dalam mempertahankan pH. Yang keempat, pada suhu yang tetap atau tidak berubah nilai Ka selalu tetap. Yang kelima, campuran garam dan asam mempunyai pH yang stabil seandainya pH campuran terletak antara pKa-1 dan pKa plus 1. Oke anak-anak ibu, paham anak-anak ibu semuanya? Paham, Bu. Jika anak-anak ibu paham, sebutkan salah satu sifat-sifat larutan penyangga yang ibu terangkan tadi. Coba dari Saya tiga. sifat dari larutan penyangga salah satunya yaitu semakin banyak jumlah molnya maka semakin kuat dalam mempertahankan pH-nya. Pintar anak ibu, pintar sekali. Oke anak-anak ibu, selanjutnya kita masuk ke dalam peranan larutan penyangga dalam kehidupan. Ini ibu ada contoh. Ini apa namanya anak-anak? Obat. Oke anak-anak ibu, di dalam obat ini dia mengandung senyawa penyangga, di mana senyawa penyangga di dalam obat ini berfungsi untuk mempertahankan pH obat agar jika kita mengonsumsi obat ini tubuh kita tidak sakit. Oke anak-anak ibu, selanjutnya peranan larutan penyangga itu di dalam limbah industri. Oke anak-anak ibu, di dalam limbah industri ini ditambahkan larutan penyangga pada limbah industri untuk mempertahankan pH-nya dari 5 sampai 7,5. Hal itu untuk memisahkan materi organik pada limbah sehingga layak dibuang ke perairan. Jadi sebelum limbah industri ini dibuang ke perairan, maka limbah industri ini harus ditambahkan Larutan penyangga. Benar sekali anak ibu. Adakah anak ibu yang bertanya? Coba dari Vega apa? Dari pernyataan yang sudah Ibu sebutkan tadi, mengapa dalam limbah industri itu perlu ditambahkan larutan penyangga? Pertanyaan yang bagus. Kenapa perlu ditambahkan larutan penyangga di dalam industri tersebut? Karena sebelum limbah industri itu dibuang ke perairan, supaya biota air di perairan tersebut tidak mati, maupun di sungai maupun di laut tempat industri tadi membuang limbahnya, maka harus ditambahkan larutan penyangga. Pintar sekali agar pH-nya sama dengan pH air sungai maupun air laut tempat pembuangan. Benar sekali. Selanjutnya adakah anak ibu yang bertanya? Enggak, Bu. Selanjutnya ibu yang bertanya, coba siapa yang dapat menyebutkan salah satu contoh peranan penyangga dalam kehidupan? Saya, Bu. Coba Davianti. Darah, Bu. Pintar sekali, yaitu pada darah. Di mana darah kita itu mengandung senyawa penyangga. Jadi ketika kita memakan makanan yang mengandung asam berlebihan, basa berlebihan, jadi darah kita ini tidak terganggu karena dia mengandung senyawa penyangga yang berfungsi untuk mempertahankan pH darah saat kita mengonsumsi makanan asam dan basa yang berlebihan. Oke anak-anak ibu, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu sudahi dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian anak-anak ibu sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.